Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bidinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah pengajian PCM Pontianak Kota rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu menghimpun kita dalam kajian yang insya Allah kami ambil topik sesuai dengan momennya, yaitu misi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang kami saripatikan dari kitab Syarhu Al-Usuli As-Salasati yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz bin Abdillah Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau sampai akhir zaman. Dan semoga pada pagi hari ini Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran, dan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari matan kitabnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da an qada bi Makkah asyra sirina yad'u ila tauhid urija bihi ila samai, yakni qabla hijrati bisalasinin wa qila qablaha bisanatin. Wal mu'allifu akhtaru annahu urija bihi qabla hijrati salasa sinin. Penulis menyebutkan bahwa Nabi besar Muhammad SAW setelah beliau mendapatkan SK menjadi seorang Rasul, yaitu dengan surat apa? SK Nabi Muhammad mendapatkan tugas sebagai Rasul, yaitu surat Al-Muddatsir. Lalu kemudian beliau berdakwah selama 10 tahun di Mekah. Setiap hari pengajiannya hanya tauhid saja, siang dan malam. Gak ada materi pengajian fikih, gak ada. Tauhid saja. Menjelaskan apa itu tauhid, menjelaskan apa itu syirik. Gak ada pengajian bagaimana mengajak orang sholat, gak ada. 10 tahun. Ya. Setelah itu beliau dimi'rajkan ke langit. Tepatnya 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, tapi penulis memilih pendapat 3 tahun sebelum hijrah. Fa'urija bihi sallallahu alaihi wasallam ila sama'i ba'da ma usriya bihi min Makkah ila Baitil Maqdisi, li'anna al-Isra'a wal Mi'raj fi lailatin wahidatin ala sahihi wa usriya bihi bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan la manaman. Rasulullah SAW itu dimi'rajkan ke langit setelah beliau diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dan Isra Mi'raj ini ditempuh dalam semalam, menurut pendapat yang paling sahih. Beliau diperjalankan dengan lengkap, ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Di antara dalilnya adalah surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdihi, ya, pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Al-Isra ayat yang pertama. Di dalam ayat ini menggunakan kata-kata abdi.
Wal abdu, abdu. Ya. Al abdu itu maknanya apa? Ismun lirruhi wal jasadi. Yang namanya hamba itu berarti ruh dan jasad. Ya, lengkap. Jadi kalau sudah berpisah bukan lagi hamba, mayat. Ya, gitu ya. Jadi pengertian hamba di dalam surat Al-Isra itu berarti ruh dan jasad. Seandainya Allah tidak menggunakan kata-kata bi'abdihi, ya bisa jadi birruhihi, ya bijasadihi. Tetapi Allah lengkap bi'abdihi. Ya, ini dimikroskan ke langit setelah diperjalankan dari Mekah ke Palestina. Ya, menggunakan kendaraan buruk, ya, ditemani oleh Jibril alaihissalam. Wa usriya bihi bil buraqi bi suhbati Jibril. Wal buraq dabbatun fawqal himari wa dunal bigoli. Jadi buraq itu secara ukuran ketinggian itu lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari bigol. Ada yang tahu bigol? Bigol itu perkawinan antara kuda jantan dan keledai betina. Dari sisi ukuran besarnya, akbaru minal himari wal asgoro minal bigoli. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bigol. Raqibahu Jibril alaihissalam wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Jibril dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggangi buraq dari Mekah. Safaru bihi ila Baitul Maqdis fi Syam. Kemudian melakukan safar ke Baitul Maqdis di Syam. Kalau sekarang Palestina. Wa hadzal buraqu khatwuhu maddul basari. Kecepatan buraq ini satu langkah kakinya itu sejauh mata memandang. Ya, kira-kira sekitar 5 kilo. Satu langkah, ya 10 langkah sudah 50 km, ya. Yakni al-khatwatu al-wahidatu fi nihayatil basar. Jadi satu langkah 5 km, kira-kira begitu. Wal musafatul lati baina Makkah wa Syam, jarak ditempuh antara Mekah dan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Dahulu kanu yaqta'unaha fi syahri fi dzalika zamani 'alal ibil. Paling cepat itu 30 hari di zaman yang paling canggih pakai unta dulu. Itu paling cepat 30 hari. Ya. Qata'ahu fi muddatin wa zizatin ma yuqarribu. Wallahu a'lam sa'atan aw sa'atan wa nisfan. Kalau sekarang menggunakan pesawat komersil itu sekitar 1 hingga 1,5 jam. Ya, mislu sur atau to'irati. Ya, menggunakan pesawat komersil. Ya. Wasumiya al-buraqu, kenapa disebut buraq? Ya, kok namanya bukan apa kuda apa namanya? Cibrani atau apa namanya? Ya. Kuda apa namanya? Sembrani, ya, itu ya. Disebut buraq bidzalika li'anna fihi barikun wala ma'anan. Karena kalau dilihat itu mengkilat. Barikun itu mengkilat. Ya, lamanan itu kinclong. Ya, kira-kira begitu ya. Summa lamma wasala ila Baitul Maqdis, setelah sampai ke Baitul Maqdis, rubito al-buraqu ay ad-dabatu fi hilqati di Baitul Maqdis. Kemudian buraq diikat di pintu Baitul Maqdis. Ya. Wa jumi'a lahu al-anbiya'u fasalla bihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam imaman. Kemudian para nabi berkumpul melakukan sholat. Dan di sini tidak diceritakan sholat apa. Wallahu a'lam, ya. Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Setelah selesai qadimahu Jibril mendatangi Nabi, summa utiya bil mi'raj. Setelah itu
melakukan perjalanan Mi'raj wa huwa kaihati silmi, dalam keadaan tenang. Fasoida fihi Jibrilu summa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Baitul Maqdisi ila samai. Jibril dan Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW itu membonceng ya, di atas buruk ya, Jibril di posisi depan, naik dari Baitul Maqdis ke langit. Soida ila samai dunia, pertama sampai langit yang pertama, yaitu langit dunia. Wa wajada fiha Adam, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Summa as-sama'i saniyati, kemudian setelah itu naik ke langit kedua. Wa wajada fiha ibnai khalati Yahya wa Isa alaihi masalam, kemudian bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dua nabi ini sepupuan, Yahya bin Zakaria, Isa bin Maryam. Zakaria dan Maryam ini bersaudara. Summa sama Isa lisati, kemudian ke langit ketiga. Fawajada fiha Yusuf, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Summa as-sama'ir rabi'ah, naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Summa sama'il khamisati, naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Summa sama isalisati fawajada fiha Musa, kemudian naik ke langit ke-6 ya, bertemu dengan Nabi Musa. Dan terakhir summa sama isabiati, ke langit ke-7 fawajada fiha Ibrahim, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Di sini tidak diceritakan secara detail apakah para nabi itu hanya rohnya saja atau lengkap dengan jasadnya, tidak ada perincian ya. Ini berita gaib ya. Wa kullu sama'in mahrusatun, setiap langit itu dijaga ketat ya. Laha hurrasun, ada penjaganya. Kullu sama'in yastaftihu Jibrilu, setiap akan naik, dimulai langit dunia, kemudian langit kedua dan seterusnya, itu Jibril itu minta izin dulu. Kalau bahasa Jawanya kulo nuwun ya, ketok pintu dulu ya. Jadi kalau pesawat mustahil bisa tembus, Jibril saja, malaikat yang paling mulia ya, nomor 1 ranking tingkat kemuliaannya itu Jibril, itu harus minta izin dulu, nggak bisa sembarangan lewat ya. Fayuqalu, kemudian Hurras tadi, sang penjaga langit, bertanya, man, siapa kamu ya. Yaqul, kemudian Jibril menjawab, saya Jibril ya, kira-kira begitu. Fayuqalu, kemudian ditanya lagi, man ma'aka, dengan siapa kamu? Nah itu ya, dicek dulu ya. Kalau kita masuk ke panti itu suruh ngisi buku tamu dulu lah kira-kira namanya siapa, alamatnya dari mana gitu. Fayaqulu Muhammad, bersama Muhammad ya. Fayuqal, kemudian ditanya lagi ya, 3 kali pertanyaan. Faqad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus menjadi seorang rasul? Fayaqulu, Jibril menjawab, nah. Yang menjawab Jibril, Nabi Muhammad diam saja ya. Wa kullu wahidin minal anbiya'i yurahibu bih, setiap para nabi yang bertemu dengan Nabi SAW, wa yukirru bi nubuwatihi, mereka mengakui kenabian beliau. Pak Adamu alaihissalam qala, Nabi Adam ketika pertama kali di langit dunia, Rasulullah SAW sampai, kemudian mengucapkan salam. Beliau menjawab, setelah salam beliau meneruskan dengan sapaan, marhaban bin nabi sholihi wa ibni sholihi, selamat datang nabi yang soleh dan anak yang soleh. Wa Ibrahim alaihissalam, demikian juga Nabi Ibrahim di langit keberapa? Ke-7 ya. Qala, beliau setelah menjawab salam, beliau menyambut marhaban bin nabi sholihi wa ibni sholihi, selamat datang nabi yang soleh dan anak yang soleh.
Wa baqiyatul anbiya'i qalu, adapun selain Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Adam itu bapaknya manusia, Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Wajar ucapannya marhaban bi nabi sholih wa ibni sholih. Adapun selain Nabi Adam dan selain Nabi Ibrahim, itu jawabannya sedikit berbeda. Marhaban bi nabi sholihi wa akhi sholihi. Ya. Selamat datang Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Summa tazawaja ila sidratil muntaha ba'da sab'i tibaqi. Setelah melewati 7 lapis langit, kemudian menuju yang namanya Sidratul Muntaha, ya. Hatta wasala ila makanin yusama fihi shariful aqlam. Kemudian sampailah ke suatu tempat yang disebut shariful aqlam. Ya. Fakallamahu rabbul izzati wal jalali, izzatu wal jalalu biduni wasitatin. Di tempat inilah yang dinamakan shariful aqlam, Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Nabi besar Nabi Muhammad SAW tanpa perantara, biduni wasitatin, langsung, ya, tanpa perantara. Lakinnahu lam yarallaha bi aini ra'sihi ala sahihi. Akan tetapi beliau hanya mendengar suara saja, tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Ala sahih menurut pendapat yang paling sahih. Bal kallamahu min wara'il hijabin. Rasulullah berbicara dengan Allah di balik hijab, yaitu cahaya yang menghalangi sehingga tidak bisa melihat Allah SWT. Wakila ra'allaha bi aini ra'si wa huwa qawlu marjuh. Ada yang berpendapat Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala, tetapi ini pendapat yang marjuh. Marjuh itu lemah, ya. Ada roji kuat, marjuh lemah. Ada majelis tarjih, majelis yang memilih pendapat yang kuat. Wa shawabu annahu ra'ahu bi aini qalbihi la bi aini ra'sihi. Jadi yang benar beliau tidak melihat Allah. Beliau kalaupun melihat dengan bahasa kiasan melihat dengan mata batin, bukan dengan mata kepala. Li'annahu la ahadun yastati'u an yarallaha fid dunya. Karena tidak ada satu manusia pun, satu makhluk pun yang bisa melihat Allah di dunia. Selama kita masih hidup di dunia, nggak ada yang bisa melihat Allah. Ya. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat Allah. Falau kasafallahu al-hijaba la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilahi basaruhu min khalqihi kama fi sahih Muslim. Seandainya Allah menyingkap hijab tersebut, maka pandangan Allah itu akan mengeluarkan sinar yang bisa membakar seluruh makhluknya, termasuk Nabi Muhammad akan terbakar. Ini menurut sahih Muslim, ya. Bisa dicek dalam kitab Al-Iman, hadis riwayat Muslim nomor 179. Ya. Kemudian berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walamma sa'ala Musa ar-ru'yata. Dalil yang lainnya yang mendukung pendapat ini, surat Al-A'raf ayat 143, ya. Nabi Musa pernah meminta izin agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dijawab oleh Allah, ya. Qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sha'iqan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, ya. Kemudian Allah menjawab ketika minta izin, Allah mengatakan lantaroni, kamu sekali-kali tidak bisa melihatku. Di sini menggunakan kata-kata lan, ya.
tidak menggunakan kata-kata lam. Kalau menggunakan kata lan, sekarang memang tidak bisa melihat, berarti suatu saat itu akan bisa melihat. Beda kalau menggunakan pakai lam. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Menggunakan kata-kata lam di situ berarti selamanya tidak. Maknanya sama-sama tidak, tapi beda. Kalau lam itu selamanya, kalau lan tidak bisa tapi sementara. Ya, makanya menggunakan kata lan taroni. Ya. Engkau tidak akan sanggup melihatku. Coba kamu lihat gunung itu, wahai Musa. Jika gunung itu tidak bergeser, niscaya engkau bisa melihatku. Ya, Musa ini kan penasarannya tinggi, Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Allah SWT menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur, meledak. Ya, lebih dari bom, ya, lebih dari bom. Meledak. Ya. Kemudian Nabi Musa pun pingsan, tidak sadarkan diri. Ya. Setelah Nabi Musa sadar, lalu kemudian dia mengatakan, tubtu ilaika, maha suci, subhanaka, maha suci engkau, tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau. Musa menyadari bahwa meminta izin untuk melihat Allah ini sesuatu yang kurang pas. Kita ini kan masih di alam ujian, ya kan? Di alam ujian, belum tahu kunci jawabannya. Masa lagi ujian minta kunci jawaban? Kan nggak logis ya. Kan kita masih ujian. Nanti dikasih kunci jawabannya setelah selesai ujian. Kapan? Setelah di surga. Tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Ya, wa ana awalul mu'minin, akulah orang yang pertama beriman. Fala yastati'u ahadun an yarallaha fid dunya, kesimpulannya berdasarkan surat Al-A'raf ayat 143, tidak ada seorang pun yang sanggup melihat Allah. Wa ru'yatullahi min na'imi, dan melihat Allah ini adalah nikmat yang paling puncak, nikmat yang paling tinggi, lebih nikmat dari bidadari, lebih nikmat dari segala yang ada di surga. Semua angan-angan yang ada di dunia ini nanti akan diberikan semua di surga. Itu tidak seberapa nikmatnya dengan nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iddaharahullahu azza wa jalla li ahli jannah. Kenikmatan itu Allah tunda khusus untuk penduduk surga. Jadi kita harus penasaran. Orang yang beriman itu harus penasaran. Seperti apa ya wajah Allah itu? Harus penasaran. Kalau nggak penasaran nggak normal. Ya, harus penasaran. Ya. Faradallahu alaihi khamsina salatan. Jadi misi Isra Mi'raj ini adalah Allah mewajibkan 50 sholat dalam sehari semalam. 24 jam dibagi 50. Gak tahu tuh berapa menit sekali kita sholat. Ya. Coba kita pandai matematika. 24 jam dibagi 50. Jadi kita sholat berapa jam sekali itu? Ya, bisa dibayangkan itu. Ya. Sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar sholat, ya. Falamma wasala ila sama'i salisati, ketika Nabi SAW bersama dengan Jibril sampai ke langit ke-6, sa'alahu Musa alaihissalam. Musa bertanya kepada Nabi. Jadi setelah dialog dengan Allah SWT, Nabi Musa bertanya, kam farada rabbuka, berapa banyak Tuhanmu mewajibkan sholat dalam sehari semalam? Rasulullah menjawab, khamsina sholatan, ya, 50 kali sholat dalam sehari. Qala, kemudian Nabi Musa memberikan saran, irji ila rabbiki fas'alhu at-tahfifa an ummatika. Kamu balik lagi aja, ya, kepada Tuhanmu, ya, minta diskon gede-gedean, ya, untuk umatmu. Jadi Nabi Musa itu luar biasa, jasanya sangat besar kepada kita. Karena yang memberikan saran untuk mendiskon 50 sholat sehari semalam agar dikurangi itu Nabi Musa. Ya. Li'anna ummataka dha'ifatun la takbalu khamsina sholatan fil yaumi wal lailati.
karena aku yakin umatmu itu umat yang lemah, tak sanggup sehari semalam 50 kali sholat. Ya, jangankan 50, 5 saja banyak yang meninggalkan. Nabi Musa sudah tahu itu, ya, karena Nabi Musa juga pernah mempraktikkan itu kepada umatnya, banyak yang meninggalkan sholat. Ya, apalagi kita fisiknya tentu menurun ya, ukurannya, umurnya ya menurun, berbeda dengan bentuk fisik umat-umat terdahulu. Kemudian pastasaro Jibrila, Nabi Muhammad ketika akan balik lagi minta izin kepada Jibril. Ya, Pak asaro ilahi anna. Kemudian Jibril mengiyakan, manggut-manggut gitu ya. Ya udah silakan, gitu ya. Kalau mau minta keringanan silakan. Fa'ala bihi ilal jabbari subhanahu fawadwa ashron. Ya, wa fi riwayatin khamsan. Rasulullah berdasarkan saran dari Nabi Musa yang bolak-balik gitu ya kepada Allah SWT, dipotong 10, ada yang mengatakan 5 gitu ya. Faja'ala yataroddadu baina rabbihi wa Musa. Jadi bolak-balik naik ya ke Shariful Aqlam, ya berbicara langsung dengan Allah SWT, terus turun lagi ke langit ke-6 ya, kemudian dikasih saran Nabi Musa, terus bolak-balik ya, dari 50 dikorting 40, balik lagi ya, naik lagi ke atas ya, minta lagi ya, sudah dikorting 40, naik lagi korting 30, terus ya, terus menerus, hatta khaffafahallahu ila khamsi shalawatin, sampai kemudian Allah SWT memberikan keringanan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Ya. Fa'amarahu Musa an yukhaffifa anil khamsi. Nabi Musa belum puas, minta lagi. Jangan 5, ya, minta lagi. Kalau bisa dikurangi, gitu ya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini sa'altur Rabbi. Aku sudah minta diskon besar-besaran kepada Tuhanku, minta keringanan kepada Tuhanku. Hatta istahyaitu walakinni arda wa usallim. Dan aku malu katanya, mau baik lagi malu. Rasulullah malu. Ya. Dan aku ridho, rela sehari semalam 5 kali sholat, dan aku terima keputusannya. Ya. Setelah itu Rasulullah tidak balik lagi. Ya, seandainya Rasulullah mengikuti saran Nabi Musa mungkin tidak sampai 5 kali sehari semalam. Tapi Rasulullah malu, ya malu untuk minta diskon lagi, malu. Ya. Lalu setelah itu, fanada mudadin minas samai, ada suara dari langit, yaitu Allah SWT berfirman, inni qad amdaitu faridoti wa khafaftu an ibadi ma yabdarul qawla ladayya hiya khamsun fil adadi wa khamsun fil ajri wal mizan. Ya. Sesungguhnya aku telah mengumumkan ya, kewajiban dariku, dan aku telah berikan keringanan untuk hamba-hambaku, yaitu 5 kali sholat, jumlahnya dianggap 50 kali pahalanya. Jadi setiap 1 kali sholat dikalikan 10 ya, jadi 5 sholat, 5 kali sholat itu setara dengan 50 kali pahalanya. Wal mizan, dan timbangannya. Wa hada yadullu ala idhami sya'ni sholati wa furidot alaihi khamsu sholawat. Inilah urusan yang sangat serius untuk mendapatkan syariat sholat, itu harus melakukan perjalanan yang sangat jauh ya. Sehingga di antara rukun Islam ya, orang yang meninggalkan sholat ini sampai diperdebatkan oleh para ulama. Beda ketika dia meninggalkan zakat ya, meninggalkan puasa ya, selama masih mengakui kewajibannya, tidak dikafirkan. Tapi ketika sholat dia meninggalkan sholat dengan sengaja, ini para ulama memperdebatkan apakah dia keluar dari Islam atau tidak. Jumhur sahabat mengatakan keluar dari Islam.
meninggalkan sholat dengan sengaja. Sebagian ulama mengatakan belum keluar dari Islam selama dia masih mengakui kewajiban sholat. Ya. Adapun meninggalkan sholat disertai menolak kewajiban, itu sepakat ulama, dia telah keluar dari Islam. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan. Ya. Ada sedikit lagi ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Sholat fi Makkah wa laisa hunaka sholatan jama'atan. Ya, Rasulullah SAW setelah menerima syariat sholat, beliau mempraktekannya di Mekah dengan tidak berjamaah. Ya. Amal adzanu wa sholatu jama'ati faqad furido fil Madinah. Adapun syariat adzan dan syariat salat berjamaah itu baru dimulai di Madinah. Karena di Mekah enggak aman, Pak. Ya. Rasulullah sholat saja sering diganggu, bahkan pernah dilumuri kotoran unta, ya. Jadi beliau setelah hijrah baru kemudian adzan dan sholat jamaah dipraktekkan. Al-hijratu, hijrah itu maknanya al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wahia mustamirratun ila qiyamis saah, dan ini akan terus ada sampai hari kiamat. Selama masih ada negeri kafir, maka hijrah itu akan selalu ada. Jadi orang-orang yang tinggal di Singapura misalnya, di Australia, di Amerika, di negeri-negeri sekuler, di Rusia, di negeri komunis misalnya, kalau dia punya kemampuan, dia wajib hijrah. Kalau punya kemampuan, ya. Wa amal hijratu min Makkah ila Madinati faqad intahat ba'da an futihat Makkatu wa sarat baladil Islam. Adapun hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah selesai karena Mekah sudah dibebaskan, ya, dari kesyirikan. Sudah menjadi negeri Islam. Nah, pengertian negeri Islam itu mudah jamaah sekalian, ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik, Nabi SAW, ya, idza goza bina qauman lam yakun yagzu bina hatta yusbiha wa yandura fa in sami'a adanan kaffa anhum wa illam yasma' adanan aghur alaihi. Ya, Nabi SAW itu punya kebiasaan jika beliau akan memerangi suatu kaum, beliau menunda dulu sampai waktu sholat subuh. Kalau beliau mendengar azan, oh ini berarti negeri ini negeri Islam. Buktinya azan bebas dikumandangkan. Beliau tidak jadi menyerang. Cukup dengan dakwah saja. Ya, beliau kalau tidak mendengar azan baru beliau membawa pasukan. Ya, kalau tidak, ya tidak. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan dengan nomor 610, Imam Muslim nomor 1365. Demikian apa yang bisa saya bacakan. Barangkali ada diskusi, kalau bisa saya jawab. Kalau saya tidak bisa, saya belajar lagi atau tanyakan kepada yang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ditawarkan dulu, barangkali ada tanya jawab, silakan.